akan menjelaskan dulu strategi pembelajarannya. Nanti teman-teman tinggal pilih. Bu, gimana milihnya? Ada di mana? Ada di bacaan. Di bacaan, di GCR, di Google Classroom, di situ ada bahan bacaan. Nah, tinggal pilih mana strategi yang tepat gitu ya. Mohon modul ajarnya jangan ambil DEA, ambil Kopas, lalu diplek gitu. Nanti tidak sesuai dengan keadaan anak ya. Baik, izin dulu saya akan membuka ini yang tahap. Bu, Iya sayang. mau nanya, itu materi yang Ibu jelasin tadi yang itu juga kayaknya belum ada di GCR dah, Bu. Lebih banyak ke Ada nanti materi akan ada. ya. PowerPoint tidak dibagikan sayangku. Oh, Yang dibagikan bahan PDF. bacaan. Oh Malah iya, lebih Bang. jelas kalau bahan Dan bacaan. bacaannya nanti Ada. akan di-share di grup ya, Bu. Soalnya belum ada saya lihat di GCR. Kalau nggak salah Mbak mana Mbak Zia sudah dibagikan belum? Oh, Mbak Zianya nggak ada. Nanti saya lihat ya Bu. Kalau seumpamanya belum, saya akan share saja di grup. Begitu? Ya. Iya, oke. Senang sekali berhubungan dengan Anda katanya. Baik, saya akan strategi dividends, yaitu strategi topik 1. Tema 3 topik 1. Jadi besok udah siap supaya ini dia tema 3 topik 1 supaya teman-teman memilih nih mana yang menurut teman-teman oh ini yang cocok nih pembelajarannya modelnya seperti ini. Baik. Izin share ya teman-teman. Oh. Sudah adakah teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah. Udah, Bu. Yuk. Nah, ini sip sampai pulang kita selesaikan ini. Pulang sampai selesai. Kok pulang sih ya, Bu? Ya, kalau yang PNE, yang sekolah negeri udah ngeliatin absensi tuh. Mesin absen. Ini tujuannya strategi pembelajaran evidence informat, gambaran umumnya, lalu bagaimana tujuannya tuh yang bawah tuh, yang utama menerapkan strategi pengajaran evidence informat yang mendukung pendidikan inklusif. Oke, nih apa sih ini? Kok ada lagi yang baru? Kemarin strateginya apa pembelajaran mendalam, sekarang ada lagi nih. Ini dilakukan sudah berdasarkan penelitian. Juga berdasarkan data bagaimana hasil belajar siswa. Lalu juga sudah direfleksikan apakah strategi ini bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik umum maupun berkebutuhan khusus ya. Namanya pengajaran berbasis bukti. Berdasarkan bukti penelitian, penilaiannya yang profesional, lalu beradaptasi dengan kontekstual, artinya konteks tentang pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan pengajaran berbasis bukti ini merupakan strategi pengajaran yang efektif. Kalau strategi pengajaran itu kan harus efektif. Kalau nggak efektif, keren sih memang misalnya. Yang keren-keren itu belum tentu efektif buat di kelas kita. Yang penting adalah efektif. Teman-teman, pembelajaran dengan pengajaran evidence ini ada perbedaannya. Kalau ini berdasarkan hanya bukti saja. Nah, ini kalau evidence informed ini berdasarkan satu, menggabungkan penelitian, pengalaman profesional, mudah beradaptasi dan peka, jadi strateginya nih fleksibel,
semuanya berdasarkan ada bukti, pengajarannya itu disesuaikan. Nah, ini kebutuhan ruang kelas dan peserta didik. Diperbarui secara berkala berdasarkan temuan baru dan umpan balik yang praktis. Kalau ini pembelajaran berbasis bukti, kalau ini bukti dan informasi. Lagi. Ada 8 semuanya strateginya. Nih, dengarkan ini, simak. Nah, yang mana ya yang mau saya pakai gitu kan? Oh, ini murid saya cocoknya pakai yang ini. Oh, ini udah saya lakukan nih Bu Dewi gitu kan. Kita simak pelan-pelan dan saya titip sama teman-teman, tularkan kepada yang lain agar mau melakukan kegiatan belajar menggunakan 10 strategi pengajaran ini. Ya, 1, pengajaran itu harus menyesuaikan lingkungan fisik. Apa saja? Cahaya dalam kelas. Ya. Kemarin sudah berapa kali disampaikan kalau kelas itu jangan terlalu terang. Cahaya juga jangan dari satu arah kanan, dari sebelah kiri, dari belakang saja atau dari depan. Tidak. Pencahayaan itu harus merata, stabil, dan juga tidak berlebihan, tapi juga tidak berkurangan. Yang sedang-sedang saja. Perabotan ergonomis artinya gini, perabotan itu barang-barang itu harus mudah, fleksibel, bisa menyesuaikan dengan anak. Jangan anak SMA dikasih bangkunya yang kecil. Yang untuk anak SD itu nggak ergonomis tuh. Nggak bisa bergerak. Kalau anak SMA sekarang kan sudah besar, jadi harus sesuai itu fleksibel, ada kalau bisa gitu. Yang model ada mejanya gitu. Jadi satu. Ya harus ergonomis. Ya. Modifikasi akustik artinya gini. Teman-teman sekarang ini kan lagi ngetren, teman-teman pakai mikrofon, terus pakai speaker, ini lagi ngetren kan, guru-guru pada beli, walaupun sebenarnya yang dulu-dulu juga udah ada sih, ini sekarang dibelain beli sendiri, boleh, tetapi harus disesuaikan waktu suaranya, tingkat kebisingannya, lalu meletakkannya ada di mana, jangan ditaruh lah di paling depan, murid yang depan mendengarnya terlalu kencang, yang lain nggak kebagian. Harus dimodifikasi. Kalau perlu ruangan itu ya kalau ada peredam ya, tapi ya jarang ya. Nah, tapi ruangan itu lihat ada sirkulasi untuk suara enggak, sehingga tidak menggema gitu ya. Integrasi teknologi. Nih, ini strategi pembelajaran. Integrasi teknologi itu sekarang kan guru sekarang mah udah canggih-canggih ya. Udah ngerti pakai laptop, udah ngerti pakai infocus. Jangan anti pembaruan. Enggak, saya sih kalau ngajar nggak perlu pakai infocus. Saya menjelaskan pakai alat peraga. Ya, boleh pakai alat peraga nyata. Tapi kalau memang bisa menggunakan teknologi jauh lebih baik. Teknologi itu bukan hanya untuk saat mengajarkan. Teknologi itu mungkin anak-anak untuk mengumpulkan tugasnya pakai Google Classroom ya. Sekarang kan begitu. Boleh nggak apa-apa. Kenapa kita tidak boleh anti dengan teknologi, tapi gunakan dengan bijak. Kualitas udara, jangan pengap di kelas itu. Ya, tapi harus bisa ada sirkulasi udara keluar masuk. Kenapa ada beberapa anak yang tidak bisa dengan udara pengap? Ada beberapa anak kalau yang ABK-nya itu yang hipersensori, ya, panasan sedikit ngamuk, geras sedikit ngamuk. Nah, itu kan akan mengganggu. Meskipun seharusnya anak-anak yang misalnya tidak bisa mendengar suara bising, ya nggak boleh juga anak itu selalu diamankan tidak mendengarkan suara bising. Anak itu harus diberikan secara perlahan-lahan
kebisingan. Dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling bising. Kalau kita lindungi terus dia tidak boleh mendengar suara bising, kasihan. Dia kan nggak hidup di dalam menara tertutup. Dia harus hidup di masyarakat. Dia harus hidup di tempat keramaian. Gimana kalau harus nonton konser? Bagaimana harus kalau ke mall? Dia akan tantrum dong, ya. Nah, aksesibilitas. Ya, aksesibilitas itu apakah ruangan itu bisa masuk, ya? Apakah di dalam kelas itu semua anak bisa mengakses alat-alat pelajarannya? Apakah hanya 1, 2, 3 anak yang boleh misalnya di kelas bahasa ya? Di kelas bahasa yang bahasa Inggris yang listening hanya 1, 2 anak. Ya tidak bisa, semua harus sama. Papan petunjuk yang jelas dituliskan. Coba saya pernah lihat datang ke sebuah sekolah di Jakarta Timur. Itu luar biasa, papan petunjuknya itu lengkap sekali. Sampai saya bilang ini rajin banget ya gurunya. Naik turun kelas, titik kumpul, arah kalau ada gempa bumi, di mana titik kumpulnya, toilet, dikasih arah, toilet wanita, perempuan, semua tempat parkir, bahkan ada di situ buang sampah, sampah sampah yang sudah dipilah-pilah, semuanya petunjuknya jelas. Kamar mandi untuk ada di situ ya, kamar mandinya ada 1 kamar mandi untuk kepala sekolah, tapi ada 1 kamar mandi memang itu dibuat jadi bisa untuk semua. Saya lihat tuh ada keterangannya bisa di kamar mandi untuk semua anak, tapi tidak ditulis kamar mandi untuk PDBK, enggak, tapi untuk semua anak. Padahal saya lihat itu kamar mandinya, kamar mandi untuk anak berkebutuhan khusus. Dilihat dari besar tongkrongan toiletnya, saya lihat dari pegangannya, dilihat dari arah buka pintunya, ini toilet disabilitas. Terus tata letak ruang, jangan mempersulit, jangan sampai di dalam kelas itu anak itu sulit banget untuk mobilitasnya. Kepengen keren dibikin kelompok misalnya meja kelompok, tapi aksesibilitas atau tata letak ruangnya itu menyulitkan. Terus terlalu banyak pajangan di dalam kelas. Itu kalau anak autis terdistraksi tuh. Udah ngelihat banyak itu bikin dia pusing. Pusingnya nggak hari itu, bisa 3 hari yang akan datang. Ini ada papan beginian, ada gambar ini, lihat ke sana. Wah, udah rasanya kayak seperti apa. Kalau itu tidak bisa jadi juga anak juga tidak fokus gitu. Karena terlalu banyak pajangan. Lalu bagaimana perencanaannya? Kalau dengan menggunakan strategi penyesuaian lingkungan fisik, selalu analisis kebutuhannya. Butuh nggak nih seperti ini? Butuh nggak modifikasi akustik? Kalau nggak butuh ya nggak usah. Lalu harus ada skala prioritas, mana yang didahulukan. Yang berikutnya ini yang sensitif. Anggarannya ada nggak? Lalu baru implementasi. Ya anggarannya harus bicaralah sama bendahara, sama kepala sekolah. Gitu. Terus implementasi dilaksanakan langsung evaluasi dan penyelesaian. Setiap strategi yang kita lakukan, setelah kita lakukan harus dievaluasi. Ya, jangan saklek, tetap aja pakai itu, tapi kita tidak tahu sejauh mana keefektivitasannya. Berikutnya adalah pendekatan pembelajaran yang dipersonalisasi. Tadi tuh, Bapak siapa yang menjelaskan, saya bicara langsung secara perseorangan. Nah, itu yang dipersonalisasi. Analisis dulu pembelajarannya. Kurikulumnya harus sesuai. Kurikulum apa untuk anak berkebutuhan khusus? Kurikulum yang diadaptasi. Apa yang diadaptasinya? Tujuan pembelajarannya, indikatornya, media belajarnya,
Apa bentuk adaptasinya? Oh, saya ini bentuk adaptasi kurikulumnya karena dia pinter, saya eskalasi. Oh, dieskalasi. Maka itu ditingkatkan, tingkat kesulitannya. Oh, kurikulum anak ini kurang ini. Oh ya udah, kalau gitu saya bentuknya itu modifikasi atau bentuknya itu saya kurangi saja. Nah, itu yang di kurikulum disesuaikan. Tidak ada kurikulum pendidikan inklusif itu ada kurikulum yang dipakai ya kurikulum nasional. Hanya kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu diadaptasikan sesuai kebutuhannya. Apa diomisikan, dibuang, nggak usah belajar ini, atau disubstitusikan materi tentang bangun ruang karena dia tidak bisa menggunakan penjelas apa, tidak bisa dengan gambar, substitusikan harus dengan benda konkret. Dia tidak disubstitusikan pertanyaannya. Kalau yang lain bentuk soalnya ada 5, soalnya ada 5, bentuknya pilihan ganda, disubstitusikan, diganti soalnya. Gimana substitusinya? Penggantinya dia soalnya tetap 5. Kalau teman-temannya pilihan ganda, maka anak ini menggunakan menjodohkan. Tuh, substitusi. Pemanfaatkan teknologi sudah tadi, harus ada rencana pembelajaran individu. RPPI, pembelajaran individu itu jadi kayak tadi, asesmen yang tadi dituangkan apa yang akan diajarkan oleh murid tersebut berdasarkan kebutuhan dan apa yang ingin dicapai. Pembelajaran berbasis proyek, ini teman-teman SMA pinter nih. Strateginya manfaatkan teknologi, pengajaran data driven, kolaboratif, fleksibel ya, berdasarkan pilihan murid. Bu, aku hari ini boleh. Aku hari ini mau belajar tentang energi. Kamu mau energi kenapa alasannya? Gitu. Saya tertarik ini, biarkan saja. Ya, itu namanya modifikasi. Contoh metode pembelajaran nih. Materinya apa yang mau diajarkan? Pakai metode CASE ya. Konten, ability, standar, dan evaluasi. Materi, kemampuan. Kemampuannya apa? Materinya tadi apa? Kemampuannya apa? Tadi hasil asesmen. Standarnya apa yang akan dicapai? Lalu baru evaluasi. Ya, ulang lagi. Kalau mau pakai nanti metode belajarnya seperti ini, materinya apa yang mau diajarkan, kemampuannya sudah sampai mana, standar yang akan dicapai apa, lakukan, dan evaluasi apakah sudah tercapai atau belum. Nih, ya. Berikutnya, pendekatan pengajar scaffolding. Bapak Ibu kan suka lihat ya kalau ada orang lagi bangun rumah, bangun gedung, ada tangga tuh di luar, scaffolding namanya itu. Bantuan sementara. Sementara, jadi kita boleh membantu, kan tadi saya bilang, mendidik itu sebenarnya membantu anak menuju harapan dari harapan kita mau jadi apa. Nah, karakteristiknya ini hanya sementara, nggak boleh terus-terusan selama sekolah kita dukung aja itu anak, enggak. Sementara sampai dia menemukan, oh iya saya akan belajar ini. Sehingga anak tuh mandiri. Bimbingannya terarah step by step. Ya, enggak ya udah kamu bimbing ini, ya udah kamu bisa ya sampai sini, ya udah kamu selanjutnya gitu. Tapi terarah. Kalau sumpahnya sudah sampai mana nih saya harus meninggalkan anak ini, tidak lagi membantu. Nah, itu harus kita perhatikan hal itu. Kebutuhan individu butuhnya apa? Dalam pendampingan yang mana saya membutuhkan dia? Oh, dia membutuhkan pendampingan ketika dia harus mempresentasikan hasil pekerjaannya karena kurang percaya diri. Kita dampingi, ayo nak, kamu mau mempresentasikan, kamu pasti bisa. Didampingi, kalau perlu berdiri di sebelahnya, dia merasa oh aku didampingi, ya. Pengurangan dukungan itu harus bertahap, ya bertahap, nggak boleh
Udah sampai sini ya udah bisa blok tinggalin. Enggak, harus bertahap. Dari di titik mana anak ini harus bisa kita tinggalkan, ya. Biasanya hal ini terjadi karena adanya kesenjangan pengetahuan. Artinya antara pengetahuan yang harus dia capai dengan pengetahuan yang sudah dicapai, ya. Alasannya. Dengan pendampingan itu anak jadi terampil dan percaya diri, meningkatkan kemandirian dan mendorong interaksi kolaborasi. Pertanyaannya, bolehkah scaffolding ini dilakukan oleh teman sebayanya, oleh tutor sebayanya? Ada yang bisa jawab? Boleh nggak, Pak Lutfi? Scaffolding ini dukungan sementara dilakukan oleh teman sebayanya dengan teman sekelasnya. Boleh nggak? Gimana? Boleh? Bolehkah Ibu Siti Nurbo? Bolehkah scaffolding ini dilakukan oleh tutor sebayanya? Pendampingan ini, boleh nggak? Gimana? Ada yang bisa jawab? Ibu Sarliani, boleh nggak, Bu? Karena yang tampak ini sepertinya hanya 3 orang, jadi saya mau panggil dulu. Jadi, gimana? Apakah boleh scaffolding ini dilakukan oleh tutor, oleh teman, kan pendampingan sementara. Boleh nggak pendampingan sementara ini dilakukan oleh temannya? Izin nih Bu, boleh Iya, Bu. boleh. Menurut saya, Iya, alasannya? ya karena pendampingan sementara Bu. Jadi kan tidak dilakukan secara sendiri, tapi teman Iya, sebayanya yang membantu untuk mendukung. iya. Berarti sudah dua strategi kita lakukan, yaitu tutor sebaya dan scaffolding. Benar. Terima kasih, Bu. Berikutnya pembelajaran pengajaran, pendekatan pembelajaran pengajaran secara langsung. Ini harus terstruktur, dukungan bagi murid ini untuk disabilitas, ya, pendekatannya terarah gitu. Jadi hanya fokus kepada dia, sesuaikan dengan pendidikan, dengan apa yang akan dicapai, strukturnya itu harus sistematis, ya. Instruksinya harus eksplisit, harus jelas. Jadi ya itu tadi nggak boleh pakai tidak boleh tidak boleh tersamar, harus jelas, nyata. Buka botolnya, tutup botolnya, perintahnya. Jangan apa kerjakan jawabannya di atas kertas, selembar kertas. Jadi harus eksplisit, harus benar-benar jelas, terarah, ya. Terus penerapan dan pendidikan inklusif itu bagaimana? Gunakan pelajaran yang terstruktur, ya pasti pelajaran terstruktur, ya, dari misalnya mau menjelaskan menjelaskan bangun ruang, menjelaskan balok misalnya, apa itu balok, pertama pasti akan ini balok, ciri-cirinya gitu kan, habis ciri-cirinya berapa jumlah rusuknya, bagaimana mencari volumenya, itu terstruktur dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Fleksibel teknik pengajaran, ya harus fleksibel, jangan hanya satu aja dipakai, beberapa pengajaran, bentuk teknik pengajaran, ya. Ketahui peran guru sebagai pendidik, sediakan waktu untuk latihan. Anak-anak yang seperti ini, disabilitas itu sebenarnya yang harus lebih sering itu bukan penjelasan-penjelasan, tapi latihan, 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 latihan. Kalau ada materi yang kurang paham, 2-3 kali kita jelaskan, lalu kita kasih latihan lagi, besok latihan lagi dengan soal yang sama, dengan materi yang sama, hanya berbeda nomor soal, ya. Beradaptasi selalu, ya, dengan kebutuhan individu. Apa butuhnya?
Nah, ini adalah teknologi asistif. Teknologi asistif menggambarkan semua bentuk dukungan yang membantu murid untuk mencapai keberhasilan. Dukungan ini dapat berupa teknologi digital, alat atau perangkat, atau modifikasi dan peralatan yang sudah ada. Dukungan ini dapat berupa teknologi digital, alat perangkat, dan tidak mesti yang modern. Enggak yang modern. Misalnya nih, ada anak tidak menulisnya tidak rapi ya, nggak bisa tangannya karena jarinya ini nggak bisa gini. Terus ibu pergi membantu beli grip untuk latihan menulis. Untuk menulis ada grip di toko orange itu harganya Rp5.000 dari karet. Terus nanti dipasang di ujung jarinya gini. Itu teknologi asistif padahal cuma 5.000 dan hanya terdiri dari karet. Teknologi asistif yang sederhana lagi. Misalnya ada anak yang apa sih namanya low vision. Kalau yang modern dia akan beli alat yang modern itu yang harganya 10 juta itu yang seperti tab tapi untuk membaca. Kalau teknologi sederhananya apa? Asistif sederhananya beli aja kaca pembesar. Berapa sih harganya gitu kan kaca pembesar. Nah, itu buat baca. Itu teknologi asistif. Bidang miring itu teknologi asistif. Kruk untuk berjalan teknologi asistif. Ada guru olahraga di sini main bola supaya dia bisa bola itu si tunarungu. Si Saya, Bu. tunanetra. Ya, tunanetra Bapak. Kasihan kalau ada yang low vision, tunanetra tidak boleh main bola karena nggak ngelihat. Beli bola yang dalamnya ada kerincing-kerincingnya. Ya, dia tunanetra itu Allah itu sudah menciptakan kekurangan dan kelebihan. Pendengarannya itu sangat luar biasa. Fokusnya juga luar biasa. Ya dia tidak terdistraksi dengan keadaan sekitar. Jadi dia fokus aja. Bola larinya kemana ya? Dia akan lari ke kanan. Oh larinya ke kiri. Pakein Pak. Nggak apa-apa. Oh itu loh anak saya udah cerita. Kalau mudah-mudahan Bapak ikut. Anak-anak low vision itu nggak tahan dengan cahaya matahari. Itu. Teknologi asistifnya apa? Pinjeminlah topi Bapak gurunya. Pakai topi ya nak. Itu udah asistif. Terus ada anak yang kalau menulis mungkin dia disgrafia, menulisnya itu tidak bisa tepat di garis karena dia tidak bisa membedakan kontras warna. Gimana teknologi asistifnya? Bikinin garis buku, tinggal punya komputer kita bikinin buku yang garisnya tebal. Kita buatin garisnya yang tebal-tebal, nulis, dia akan bisa nulisnya bagus. Ada lagi teknologi asistif lainnya, ada banyak. Sekarang HP udah barang murah. Bukan barang murah, barang umum yang bisa dipakai. Kalau anak tersebut kemampuannya itu harus diulang-ulang, Bapak capek kan ulang-ulang Ibu. Nah, besok bawa HP-nya, boleh izinkan. Umumkan kenapa anak ini boleh bawa HP. Taruh di truk loh, kamu dengerin. Didengerin, direkam, nanti kamu di rumah ulang lagi. Di rumah ulang lagi. Nah, itu teknologi asistif. Jadi tidak harus barang yang mahal. Tidak harus barang yang modern. Gelas saja bisa jadi teknologi asistif. Ketika kita mau menjelaskan misalnya bentuk sifat benda cair, kalau yang lain bisa dijelaskan dengan gambar. Dengan teknologi asistif, ayo nak. Nih ada gelas nih. Nih bentuknya kayak gelas, pindahin. Udah teknologi asistif tuh. Karena teknologi asistif itu tidak menyembuhkan kesulitannya. Belajar main bola, pakai bola dibunyiin kerincing-kerincing, nggak akan menyembuhkan dia tunanetranya. Nggak akan.
tetapi hanya membantu dia dengan kesulitannya. Untuk ajak pajak, komunikasi, mobilitas, partisipasi, itu berteman. Ya, berteman. Saya pernah lihat di satu sekolah, kalau untuk anak yang, ini sekolah inklusi, untuk anak yang autis tuh ya, kalau lagi ke kantin, ini dibantu banget. Itu orang kantinnya itu nempelin gambar-gambar makanan yang nggak boleh dia konsumsi. Ditempelin tuh di kantin. Saya bilang itu kenapa ya ada gambar donat disilang gitu. Terus ada fotonya anak itu di situ. Jadi ada fotonya, jadi dibikin di kantinnya. Kalau SMA itu kan gede gitu ya kantinnya. Ada gambarnya nih anaknya. Nggak boleh, jadi dia ngeliat gitu donat dia nggak beli, ini nggak boleh karena kan nggak boleh banyak makan itu ya karbohidrat gitu. Oh, itu teknologi asistif berarti. Betul. Nah, jadi nggak mesti yang modern. Ini yang salah kaprah, kadang orang berpikir teknologi asistif harus yang modern. Di kelas nih, kalau ini mah guru SD ya, kan diajarkan menulis tegak bersambung. Teknologi asistifnya apa? Itu papan tulis, kalau mas saya garis-garis, saya cat. Jadi teknologi kan, saya nggak mesti harus setiap hari ngegaris, lalu mencontohkan, tapi udah aja di situ, teknologi asistif. Banyak teknologi-teknologi lainnya yang bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu untuk yaitu bukan menyembuhkan kesulitan, tapi membantu ya. Jenis teknologi asistif itu ada yang substitusi, substitusi itu mengganti. Kalau remediasi itu mendukung, yang substitusi itu ya itu tadi misalnya alat bantu dengar, itu substitusi karena dengan alat bantu dengar dia menggantikan fungsi gendang telinga. Terus substitusi yang lainnya kursi roda, terus kaki palsu, itu substitusi. Kalau yang mendukung ya misalnya alat-alat pembelajaran. Ya, berikutnya teman-teman sedikit lagi. Pembelajaran kooperatif, namanya aja sudah jelas apa kerjasama. Elemen kuncinya ini ya kolaboratif, evaluasi. Jadi anak disuruh belajar secara kooperatif ya. Rancangannya apa? Saya rasa ini tahulah kooperatif itu kerjasama di kelas. Harus ditentukan tuh Bu, kalau bikin kelompok kecil ada kelompoknya harus heterogen, jangan bikin kerja kelompok menentukan kelompok bikinnya biar ini saya mau bikin yang ini yang pintar-pintar satu pulau. Kecuali yang tadi anak berkebutuhan khusus itu istimewa kan keadaannya di luar ini anak yang cerdas istimewa. Jadi harus heterogen. Heterogen di sini merata gitu. Baik misalnya laki perempuannya, kemampuannya, ada si pendiam, ada si periang, ada yang memang kurang secara akademiknya, ada yang lebih. Sehingga ada dinamika kelompok di situ, nanti akan terasa bahwa perbedaan-perbedaan itu sebenarnya memang ada di antara mereka. Dan mereka harus mengaku itu. Lalu peran muridnya harus jelas. Kamu sebagai ketua, kamu sebagai ini sudah dijelaskan. Jangan sampai nanti tumpang tindih. Yang semua kepengen jadi ketua, semua ada yang maunya semua jadi anggota karena malas gitu kan. Lakukan evaluasi selalu ya. Penghargaan kinerja ini alasan implementasinya biasanya dengan kerja kelompok karena ada penularan sehingga meningkat. Ada kerjasama tim. Keterampilan sosial untuk anak-anak yang ansos, anak-anak yang pendiam, yang nggak ada suaranya, ini akan melatih keterampilan sosial mereka. Anak yang egois, yang nggak mau bergaul, anak yang apatis. Nah, ini membantu mereka untuk memiliki keterampilan sosial.
tumbuh perspektif beragam. Artinya dia akan tahu, oh apalagi udah SMA lah, sudah pandai menganalisis ini. Oh ternyata kita ini macam-macam ya gitu ya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kenapa? Karena kan di situ pasti ada diskusi. Di diskusi itu mereka akan bertanggung jawab dan akan mengeluarkan pendapatnya. Dan terpaksa kan mereka harus berpikir, jawabannya apa? Pendapatku apa? Bagaimana merancangnya? Ya selalu harus kreasikan dulu, bikin pedoman kelompoknya. Ini suka guru-guru bikin kelompok aja. Kelompok aja ya, ini pelajaran kimia. Bikin kelompok aja, tapi tidak buat pedoman kelompok. Siapa yang bikin pedoman kelompok? Mereka, bukan kita. Setiap kelompok bikin pedoman kelompoknya, rancang pedoman kelompoknya, tempelkan di situ. Atau biasanya kalau anak-anak itu kan punya, kalau lagi kerja kelompok, ada tiap kelompok punya dinding literasinya, lalu ditempelkan nih. Kelompok mentari misalkan, ini loh pedoman kelompoknya. Tentukan tujuan yang jelas. Jadi mereka harus tahu belajar kelompok ini tujuannya untuk apa, ya. Terus peran jelas, bangun semangat kolaborasi. Ini sudah sangat jelas ya bagaimana pembelajaran kooperatif. Berikutnya, ini tutor sebaya. Tadi sudah banyak banget teman-teman yang menyebutkan atau menjelaskan tentang tutor sebaya. Ini yang harus diperhatikan. Karakteristiknya kolaboratif. Bantuan akademik, karena membantu anak yang memiliki kemampuan yang lebih dengan anak yang memiliki kemampuan yang kurang, atau membantu anak temannya untuk menjadi lebih fokus. Saya punya ada murid dulu tuh tutor sebayanya, tugasnya cuma ngingetin dia ngerjakan dengan mengetuk meja. Gitu aja. Kamu kalau dia udah mulai ngobrol, tugasnya adalah kalau dia udah mulai kecil, kamu cuma ketuk meja. Ketuk meja dia. Nah, si anak itu yang ditutor sebayakan, kamu kalau ngedenger dia mengetuk meja, artinya kamu harus diam, harus tenang, fokus. Paham? Paham nggak? Paham. Ini bukan aturan dari ibu guru, tapi ini adalah aturan kelas, aturan semuanya, bukan hanya ibu, gitu. Ya, interaksinya terstruktur. Dukungannya harus inklusif, artinya tidak boleh membedakan. Jangan yang diistimewakan, oh dia mamanya baik nih sama saya. Yang dikasih tutor sebaya dia aja, gitu. Itu nggak inklusif. Tutor itu ada dua, tutor seusia atau tutor lintas usia. Artinya lintas kelas. Gimana bukan kelasnya beda, Bu? Masa anak kelas 7 mau minta tutor ke kelas 8? Oh, kenapa nggak bisa? Kalau ada anak yang di kelas 8 memiliki potensi, Dek, kamu mau nggak jadi tutor sebayanya adekmu di kelas 7? Nanti dia akan datang ke kamu satu hari minta penjelasan. Nah, itu namanya tutor usia. Kalau lintas usia, kalau tutor usia ya di kelas itu. Ya, sebelum memberikan tugas seorang anak murid menjadi tutor sebaya, bimbing dulu, kasih tahu rules-nya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan. Koordinasi juga dengan orang tuanya, ibu, bapak, sungguh luar biasa anak bapak ibu memiliki kecerdasan yang lebih dari teman-temannya, jiwa pemimpinnya bagus, dia mampu mengajak temannya untuk jadi mau belajar. Izinkan ibu, anak ibu menjadi tutor sebaya buat si Anu. Mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat, menjadi kebanggaan orang tua. Wah, tuh orang tuanya rasa kayak ada di langit ketujuh tuh, diomongin kayak gitu. Kecuali orang tua yang benar-benar tidak bisa tidak memiliki uh, keterbukaan. Tapi kalau orang tua yang memang peduli dengan anak-anaknya, dia akan bangga. Weh, anak saya udah bisa jadi tutor sebaya, besok jadi dosen dah katanya. Karena saya selalu begitu, Bu. Saya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Saya akan kalau yang mau jadi tutor sebaya, orang tuanya saya panggil. Bu, ada apa kok saya dipanggil sini deh, Bu?
Terima kasih ya Bu, sudah melahirkan anak yang pinter gitu. Saya nggak malu Bu, saya ngomong begitu. Terima kasih ya Bu, ya Allah Ibu sudah melahirkan anak yang pinter. Mudah-mudahan kepintarannya bermanfaat buat orang lain. Nanti dia akan bilang, kenapa memangnya Bu? Begini Bu, baru saya jelaskan. Maka dengan senang hati akhirnya kedua orang tuanya bersahabat, berteman, dan saling saling memberi. Jadi gitu ya. Lalu buat jadwal. Jadi jadwal kapan dia boleh ditutor sebaya kan, kapan tidak. Harus ada jadwalnya. Supaya anak yang menjadi tutor sebaya juga kan ada urusannya juga sendiri. Ada juga yang harus dikerjakan ya. Nih tutor sebaya. Berikutnya pendekatan pembelajaran dengan prompts. Prompt itu apa? Yang biasa main AI tahu. Petunjuk, perintah ya. Prompts itu bersifat verbal. Ada prompts fisik, ada prompts gestural, ada prompts umum, terarah, serentak, bertahap, satu-satu. Kalau yang verbal jelas, misalnya buat tugas kamu membuat maket, kerjakan ya, itu verbal. Fisik, guru olahraga. Lihat contoh nih, gerakannya. Poli, itu fisik. Jadi harus fisik. Untuk siapa itu? Itu kalau yang fisik, gestur. Untuk anak-anak tuna rungu. Yang mana kita teriak-teriak udah nggak ngedengar. Jadi pakai gestural, pakai fisik. Misalnya cuma itu berarti kan memanggil. Perhatikan. Nah, terus gerakannya. Nah, itu gestural. Umum, kalau umum itu ya secara global semuanya. Terarah hanya satu perintah. Serentak banyak prompt diberikan sekaligus. Bimbingan bertahap itu sedikit-sedikit ya. Dari hal yang gampang ke arah yang sulit. Kenapa alasannya menggunakan prompts? Meningkatkan keterampilan murid, efektif mengajarkan keterampilan murid, mempercepat proses pembelajaran, mencegah kesalahan, mengurangi transisi, artinya berpindah dari satu materi ke materi berikutnya. Ya, ini ya. Berikutnya, nah ini yang tadi tuh Bu, yang tadi saya bilang katanya ada anak, siapa yang tadi bercerita anaknya marah? Oh Ibu Siti, marah saya nggak mau ini kenapa saya nggak dilibatkan dan lain sebagainya. Nih ada sebuah pendekatan namanya pengajaran metakognitif dan regulasi diri. Caranya sederhana banget. Metakognitif itu pengetahuan yang deklaratif, dideklarasikan dulu. Saya mau belajar apa? Ya, saya hari ini mau belajar apa? Suruh tuh anak yang hebat itu. Kamu hari ini mau belajar apa, Nak? Bla 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 bla. Suruh catat. Catat. Tempel di mejanya. Oke, prosedurnya. Kamu belajar ini caranya dengan gimana? Catat. Oke, sudah ya. Kalau kamu mau belajar ini, caranya ini syaratnya harus apa? Tulis. Biar dia yang mengungkapkan. Misalnya deklaratifnya gini. Hari ini saya mau belajar untuk menjadi lebih tenang di kelas. Oke. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya saya akan tarik nafas dulu, duduk yang rapi, menjelaskan. Syaratnya apa? Saya tidak akan terpancing dengan emosi, terpancing dengan keadaan lingkungan. Mereka buat catatan itu. Setelah itu lakukan regulasi diri. Tadi rencananya sudah ada belum, sudah sesuai nih di metakognitif itu seperti itu. Buat perencanaannya dulu, lalu dipantau berhasil enggak tadi tuh ya. Lalu evaluasi dia sendiri yang melakukan, bukan kita. Anak sendiri. Udah tadi gimana? Hari ini tuh tadi yang udah dicatat berhasil enggak?
Ternyata Bu, saya masih terpancing Bu. Marah Bu tadi Bu, karena teman saya ke depan saya nggak dikasih. Ya, menurut kamu, nah, itu evaluasi itu, refleksinya. Menurut kamu nggak boleh. Terus harusnya gimana? Seharusnya saya begini Bu. Nah, kita hanya sebagai mediator. Itu untuk anak-anak cerdas istimewa ya. Terus kalau untuk anak-anak yang intelektualnya di bawah bagaimana? Sama. Kamu mau belajar apa nak hari ini? Tari fisika, Bu. Mau belajar tentang abiotik. Oh. Terus kamu belum ya? Iya, saya harus belajar itu, Bu. Baik. Kamu harus belajar gitu. Caranya gimana, Nak? Belajar itu tuh harus bagaimana? Ya, coba pakai cara kamu maunya seperti apa. Nah, itu syaratnya ya udah. Supaya bisa gimana ya? Gimana ya caranya ya? Jadi mereka menulis sendiri, Bu. Tempel. Kalau saya waktu itu ditempel di pinggir mejanya itu. Terus nanti kalau sudah selesai pulang, namanya namanya Adrina. Adrina, gimana hari ini? Dibaca dulu, udah sesuai belum? Enggak Bu, aku tadi marah Bu, aku tadi berantem Bu. Kenapa berantem? Iya Bu, habisnya dia sih Bu, udah ada aja alasannya. Ya udah, sekarang perbaiki bagaimana caranya tidak marah lagi. Jadi mereka sendiri yang melakukan. Bertanya pada diri sendiri, berpikir nyaring itu kayak tadi. Jurnal reflektif. Kayak tadi tuh jurnal reflektif tuh ya, iya Bu, kayaknya kurang Bu. Itu boleh dicatat, boleh berpikir secara nyaring. Ya berpikir secara nyaring itu diucapkan. Konsepnya, pemetaan konsep itu artinya mereka membuat tuh, saya harus begini, saya tujuannya seperti ini, itu pemetaan konsep ya. Nih, sudah kegiatan reflektifnya harus ada umpan balik. Tadi sudah dijelaskan. Itu yang berikutnya regulasi dirinya itu untuk memantau ya. Dia mengatur waktunya, kapan dia mau belajar ini, kapan selesainya, ya. Dan ada kesadaran mindfulness bahwa saya harus belajar. Pakai manajemen waktu mereka sendiri, Bu. Bukan kita yang menentukan, kita cuma bertanya, waktunya kapan? Selesainya kapan? Sudah selesai belum gitu ya. Jadi semua dilakukan oleh anak tersebut. Bolehlah dicoba, Bu. Bapak Ibu, itu sebenarnya nggak mesti murid, kita juga bisa. Kalau pagi tulis saya hari ini mau apa, mau apa, mau apa, mau apa, mau apa, udah tulis. Terus untuk mencapai itu saya harus dilakukan. Apa yang harus saya lakukan, apa saja. Terus syaratnya saya harus begini-gini. Udah selesai pulang ajar. Sebelum pulang Ibu lihat. Tadi gimana ya, ini udah, tapi harus jujur, jujur. Ya, tadi saya yang ini targetnya belum, kenapa ya, gitu kan. Oh, ternyata ini dipantau oleh diri kita. Udah. Nah, jadi penetapan sasarannya itu harus ditetapkan sasarannya mau apa, pantau diri sendiri, harus evaluasi terus. Anak diminta untuk mengevaluasi diri sendiri, terus harus melakukan refleksi, sehingga nanti akan timbul kesadaran diri untuk mengatur dirinya sendiri. Tujuannya seperti itu. Ada waktu 10 menit. Silakan mau bertanya yang mana dari 8 strategi ini. Monggo. Dari 8 ini mana yang mau kalau nanti kurang jelas, Ibu boleh tanya ke chat GPT, tulis 8 strategi pembelajaran, strategi pelajaran evidence informat. Akan keluar, karena ini sedang booming. Monggo kalau ada yang mau bertanya.